Pak, sibuk nggak Pak? Praktek Pak? Hah? Kenapa? Praktek Praktek apa? listrikan Berikan. Oke, tentang apa? tentang pemeriksaan starter. Motornya ada motornya? Ada Pak? Mana motornya? Dua. Oke, sana kita yuk. Gimana? Mau praktek? Bagian Starter. starter. Oke, teman-teman, selamat datang di SMK Budi Luhur jurusan Teknik dan Bisnis Sepeda Motor. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita melakukan pemeriksaan sistem starter bersama siswa dari SMK Budi Luhur jurusan TBSM yang bernama Irfan Maulana. Irfan Maulana kelas 12 TBSM. Langsung saja kita mulai prakteknya. Sini, nah, sini. Yang pertama, untuk melakukan pemeriksaan sistem starter, yaitu di bagian elektrik starternya, kita harus tahu dulu, ya kan? Tahu dulu fungsi dari starter. Nah, fungsi dari dinamo starter atau elektrik starter ini yaitu untuk menyalakan mesin sepeda motor dengan memanfaatkan arus dari baterai. Nah, jadi bagaimana kalau starter tidak berfungsi? Nah, bagaimana kita melakukan perawatan pemeriksaannya, perawatannya dan perbaikannya? Nah, yang pertama yang perlu diperhatikan yaitu di bagian baterai. Nah, karena elektrik starter ini menggunakan arus baterai. Nah, jadi kita periksa dulu di bagian arus baterainya. Menggunakan alat yang bernama apa namanya? Multi tester. Mana multi testernya? Ini di sini. Nah, nih multi tester. Ya, ini namanya multi tester yang digital. Seperti ini. Di sini ada dua kabel. Ini kabel merah dan kabel hitam. Yang merah ini di positif nanti ya. Terus yang hitam di negatif. Nah, di sini ada selektor, kelihatan kan? Nah, kelihatan ada selektornya. Ini kita pilih di bagian pol. Nih, yang pol ya, yang pol di arus DC. Nah, seperti ini lambang DC. Nih, arus DC. Jadi kita periksa dulu berapa tegangan akinya atau tegangan baterainya. Pasang yang ini di sini. Nah, ini positif. Kelihatan yang positif, baru yang negatif. Nah, di sini dilihat di layarnya berapa, yaitu 12,69 volt. Nih tegangan baterainya. Jadi baterainya ini masih normal, masih bagus karena tegangannya 12 volt. Nah, jika masih tidak berfungsi, langkah yang kedua kita periksa di bagian fuse, di bagian fuse-nya atau apa? Fuse, skringnya. Nah, skringnya ini kita lepas, kita ambil dulu skringnya, kita lepas. Udah agak susah nih lepasnya. Nah, lepasin Pan. Nah, ini di bagian fuse. Nah, meriksa fuse itu ada dua cara ya. Yang pertama kita lihat secara ini, secara visual, apakah dia masih bagus apa tidak. Nah, yang lebih detailnya kita menggunakan alat lagi yang bernama apa ini? Multi tester. Nah, selektornya kita pindah di bagian sini. Nah, di bagian hambatan yang ini ya, yang warna kuning. Nah, kita select di yang menggunakan sound. Nah, seperti ini lambangnya, menggunakan sound. Nah, ini coba pegang, kita periksa di bagian fuse-nya. Kalau dia berbunyi berarti fuse-nya masih bagus. Masih bagus ya kan. Satunya periksa lagi sini dulu kameranya biar kelihatan detail. Nah, masih bagus. Nah, berarti kalau masih bagus, baru kita ke bagian kunci kontaknya.
Ini kunci kontaknya. Ini pasang lagi fuse-nya, pasang lagi untuk pemeriksaan. Sudah bisa. Nah, setelah baterai sudah, fuse-nya sudah bagus, baru kita ke kunci kontak. Pastikan kunci kontak ini bekerja dengan normal. Tuh. Jadi meriksa kunci kontak dari sini. Dari sini ada kabel. Kita lihat kabel di sini ada kabelnya. Kabel kunci kontak ini dua ini. Nih. Kabel merah. Coba dilepas. Ya, ini kita periksa hubungannya lagi. Kalau dinyalakan dia terhubung, kalau dimatikan dia terputus. Nah, ini dipasang di salah satu kabelnya. Selektornya masih sama di bagian sound ya, yang untuk kontinuitas. Pasang aja di sini, masukin. Nah, coba saya tes. Oh, nggak terhubung, salah berarti ini. Belum masuk. Selipkan saja di sini. Nah, situ. Tes ya. Nah, berarti ini ada masalah di kunci kontak nih. Nah, masalah kunci kontak satu. Temu satu masalah. Berarti kita lihat di kunci kontaknya. Pasang lagi nih. Pasang lagi. Nah. Sudah. Nah, kalau sudah, kita perbaiki kunci kontaknya, kita periksa. Nah, kalau sudah kunci kontaknya normal, baru kita kembali melanjutkan pemeriksaan di bagian tombol starter. Di sini di bagian tombol starter. Nah, ini tombol elektrik starter. Nah, di sini dari baterai kan harusnya nih ke fuse. Dari fuse nanti dia ke kunci kontak. Saat kunci kontak dinyalakan harus akan ke opsa. Nah, ini namanya electric starter switch ya, atau tombol starter. Nih, saat arus ini ditekan dia akan menyalurkan arus ke bagian apa? Belum sampai ke dinamo starter, ke sini nih namanya nih relay starter. Nah, ini bagaimana memeriksanya? Nah, ini tugas kamu nanti ya, tugas kamu memeriksa relay starter bagaimana, dibuat videonya ya. Nah, setelah ini diperiksa, baru kita lanjut pemeriksaan ke bagian motor starternya. Di sini motor starternya. Ini di bagian motor starter ya. Di motor starter nanti kita periksa, nanti dibuka, kita periksa bagian brusetnya sama bagian komutatornya. Itu harus diperiksa menggunakan multitester dan jangka sorong. Nah, periksanya seperti ini. Brusetnya kita lihat dulu. Ini ada bruset. Nah, ini bruset yang baru. Nah, ini diperiksa nanti ya. Di sini ini ada standarnya, ada batas servisnya, panjang ini, panjang brusetnya ini. Nah, ini meriksanya menggunakan jangka sorong. Coba ambil jangka sorongnya. Jangka sorong. Ya, nih batas servisnya tahu berapa? 3,5 mm. Nah, ini kamu ukur panjangnya seperti ini ya, caranya seperti ini dulu. Nah, membacanya nanti ini di motor starter. Kalau kurang dari 3,5 mm wajib dilakukan pergantian. Nah, ini tugas kamu nanti membongkar dan memeriksa. Bisa paham sampai sini? Paham, Pak. Nah, paham. Jadi
Seperti itu cara pemeriksaan elektrik starter ya, dari awal hingga nanti pembongkarannya biar diperagakan oleh Irfan Maulana sebagai video tugas akhir kelas 12 TBSN. Udah paham ya? Pak. Oke, kalau paham sekian video dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.